Pemerintah daerah melalui Kominfo membantu menyebarkan informasi seputar pinjaman online sehingga menjadi bahan pertimbangan masyarakat. Kenali sebelum mengambil keputusan. Pinjol legal versus ilegal. Halo Sobat Kom, siapa nih Sobat Kom yang pernah menggunakan layanan pinjaman online? Belakangan ini, isu seputar pinjaman online sedang ramai dibicarakan. Karena maraknya aplikasi pinjaman online ilegal yang beredar dan meneror para penggunanya. Nah, supaya Sobat Kom dapat berhati-hati dalam menggunakan layanan pinjol, Kominfopedia kali ini akan membahas seputar definisi hingga perbedaan antara pinjol yang legal maupun ilegal. Pinjaman online atau yang biasa disebut juga vintage peer-to-peer lending atau layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah salah satu inovasi pada bidang keuangan dengan pemanfaatan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman harus melakukan transaksi pinjam-meminjam tanpa harus bertemu langsung. Mekanisme transaksi pinjam-meminjam dilakukan melalui sistem yang telah disediakan oleh penyelenggara vintage lending, baik melalui aplikasi maupun laman website. Vintage bersifat umum dan tidak terbatas pada satu industri jasa keuangan tertentu. Vintage lending terbatas pada inovasi jasa keuangan pada transaksi pinjam-meminjam saja. Lalu, apa saja perbedaan antara yang legal dan ilegal? Regulator atau pengawas. Tidak ada regulator khusus yang bertugas mengawasi kegiatan penyelenggara vintage lending ilegal, sedangkan penyelenggara vintage lending yang terdaftar atau berizin di OJK berada dalam pengawasan OJK sehingga sangat memperhatikan aspek perlindungan konsumen. Bunga dan denda. Penyelenggara vintage lending ilegal mengenakan biaya dan denda yang sangat besar dan tidak transparan, sedangkan vintage lending yang terdaftar atau berizin OJK diwajibkan memberi keterbukaan informasi mengenai bunga dan denda maksimal yang dapat dikenakan kepada pengguna. AFPI mengatur biaya pinjaman maksimal 0,8% per hari dan total seluruh biaya termasuk denda adalah 100% dari nilai pokok pinjaman. Kepatuhan peraturan. Penyelenggara vintage lending ilegal melakukan kegiatan tanpa tunduk pada peraturan, baik POJK maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Sedangkan penyelenggara vintage lending yang terdaftar atau berizin OJK wajib untuk tunduk pada peraturan, baik POJK maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengurus. Direksi dan komisaris penyelenggara vintage lending yang terdaftar atau berizin OJK jelas orang-orangnya dan harus memiliki pengalaman minimal 1 tahun di industri jasa keuangan. Sedangkan tidak ada standar pengalaman apapun yang harus dipenuhi oleh penyelenggara vintage lending ilegal. Cara penagihan. Penyelenggara vintage lending ilegal melakukan penagihan dengan cara-cara yang kasar, cenderung mengancam, tidak manusiawi dan bertentangan dengan hukum. Sedangkan tenaga penagih pada vintage lending yang terdaftar atau berizin dari OJK wajib mengikuti sertifikasi tenaga penagih yang dilakukan oleh AFPI. Asosiasi penyelenggara vintage lending yang terdaftar atau berizin di OJK wajib menjadi anggota asosiasi yang ditunjuk, yaitu Asosiasi Vintage Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI. Sedangkan penyelenggara vintage lending ilegal tidak memiliki asosiasi ataupun tidak dapat menjadi anggota AFPI. Lokasi kantor atau domisili. Lokasi kantor vintage lending ilegal tidak jelas atau ditutupi dan bisa jadi berada di luar negeri untuk menghindari aparat hukum. Sedangkan lokasi kantor penyelenggara vintage lending yang terdaftar atau berizin OJK jelas, disurvei oleh OJK dan dapat dengan mudah ditemui di Google. Syarat pinjam-meminjam. Pinjaman pada penyelenggara vintage lending ilegal cenderung sangat mudah, tanpa menanyakan keperluan pinjaman. Sedangkan penyelenggara vintage lending yang terdaftar atau berizin OJK perlu mengetahui tujuan pinjaman serta membutuhkan dokumen-dokumen untuk melakukan credit scoring. Pengaduan konsumen.
penyelenggara vintage lending yang terdaftar atau berizin OJK menyediakan sarana pengaduan pengguna dan wajib menindaklanjuti pengaduan serta melaporkan tindak lanjutnya kepada OJK. Selain itu, pengguna juga dapat menyampaikan pengaduan melalui AFPL dan OK. Selain itu, dalam hal terjadi sengketa, pengguna juga dapat difasilitasi oleh OJK maupun lembaga alternatif penyelesaian sengketa vintage lending ilegal tidak menanggapi pengaduan pengguna dengan baik. Status penyelenggara vintage lending ilegal tentunya berstatus ilegal dan menjadi target dari Satgas Waspada Investasi bersama Kominfo, Google Indonesia, dan Direktorat Cybercrime Polri. Sedangkan penyelenggara vintage lending yang terdaftar atau berizin OJK berstatus legal sesuai dengan POIK 77-POJK.01-2016. Keamanan Nasional. Direksi, komisaris, dan pemegang saham pada penyelenggara vintage lending yang terdaftar atau berizin OJK wajib mengikuti sertifikasi yang diadakan oleh AFPI untuk menyamakan pemahaman dalam mengelola bisnis vintage lending. Sedangkan penyelenggara vintage lending ilegal tidak mewajibkan pelatihan atau sertifikasi apapun. Kompetensi pengelola. Direksi, komisaris, dan pemegang saham pada penyelenggara vintage lending yang terdaftar atau berizin OJK wajib mengikuti sertifikasi yang diadakan oleh AFPI untuk menyamakan pemahaman dalam mengelola bisnis vintage lending. Sedangkan penyelenggara vintage lending ilegal tidak mewajibkan pelatihan atau sertifikasi apapun. Akses data pribadi. Aplikasi vintage lending ilegal akan meminta akses kepada seluruh pribadi yang ada di dalam handphone pengguna yang kemudian disalahgunakan untuk melakukan penagihan. Sedangkan vintage lending yang terdaftar atau berizin OJK hanya diizinkan mengakses kamera, mikrofon, dan location pada handphone pengguna. Risiko bagi lender atau pemberi pinjaman. Lender pada penyelenggara vintage lending ilegal memiliki risiko yang sangat tinggi, terutama risiko penyalahgunaan dana, pengembalian pinjaman yang tidak sesuai, dan atau berpotensi praktik shadow banking dan ponzi scam. Sedangkan pada penyelenggara vintage lending yang terdaftar atau berizin OJK, lalu lintas dana dilakukan melalui sistem perbankan dan segala manfaat ekonomi maupun biaya yang dikenakan pada lender dinyatakan secara jelas dalam perjanjian.